Allah telah memuliakan. Kenapa? Karena tadi dia merasa bahwa ukuran Allah cinta pada dirinya itu dengan Allah berikan nikmat kepadanya. Ada lagi jenis yang kedua, wa amma idza ma batalahu faqara al-'azza fa yaqul rabbi ahana. Sementara itu ada dua orang yang kemudian dia diuji dengan ujian apa? Allah uji dia, kemudian Allah kemudian membatasi rezekinya. Jadi takdir apa qadar itu faqara al-'azza, jadi hartanya enggak banyak. Diuji dengan harta dia. Kemudian dia berkata Tuhan telah menghinaku. Ya, apa kemudian ayat ini kemudian ingin Allah menyindir orang-orang seperti itu. Hei kalian, ya bahwa cintanya Allah kepada hambanya, cintanya Allah kepada manusia itu bukan dilihat daripada berapa banyak harta yang Allah berikan kepadanya. Kalau ukurannya karena harta, maka tentu orang yang paling Allah cintai di dunia adalah si Qarun. Benar tak? Tapi apakah Qarun Allah cintai? Enggak. Kalau ukurannya kemudian Allah cinta pada hambanya dari kedudukannya, posisinya, maka yang paling hebat di muka bumi adalah Fir'aun. Dia paling hebat di muka bumi ini dan pasti Allah cinta padanya. Tetapi apa Allah cinta sama dia? Enggak. Kemudian apakah kalau ukuran cintanya Allah itu dia daripada kepintaran, maka yang paling Allah cinta itu adalah si Haman, tangan kanannya Fir'aun. Dia adalah orang yang digerak dengan cerdas sampai dia menjadi tangan kanannya Fir'aun. Tapi apa akhirnya? Binasa. Ya. Jadi artinya apa? Ulama mengatakan Allahu yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Karena kaidahnya Allah memenangkan dunia ini kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Tadi kan kita lihat tadi 10 orang terkait dunia itu muslim atau bukan? Bukan. Tetapi kemudian dengan itu mengatakan berarti benar bahwa Allah itu ketika memberikan dunia ini tidak melihat ya apakah beriman ataupun tidak beriman, itu Allah kasih semua sama semua ya. Tetapi bedanya penyikapannya terhadap dunia itu yang membedakannya. Makanya kemudian ya kalau kita misalnya lihat ya tadi sudah saya sampaikan bahwa jika misalnya ukuran ya kehebatan, kemudian harta, kemudian pasukan yang hebat, maka Fir'aun itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran beberapa kali. Ya. Untuk apa kemudian Allah sebutkan Fir'aun ceritanya? Untuk menjadi ibrah bagi kita. Ya ibrah bagi kita. Emang kenapa Fir'aun ini? Fir'aun ini itu diibarat sebagai simbol kezaliman yang terbesar di dunia ini. Kenapa? Karena dia mengatakan dirinya dalam ayat dikatakan faqala ana rabbul alamin. Dia mengatakan aku ini Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi saking apa sombongnya dia, saking angkuhnya dia sampai dia keluar kata aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena ternyata para ulama mengatakan si Fir'aun ini, bapak-bapak sekalian, ini orang yang gak pernah sakit, gak pernah kesusahan, gak pernah merasakan gimana cara capeknya nyari uang itu, gak pernah dia. Makanya itu latar belakangnya saking gak pernah merasa susah, kemudian dia mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi. Jadi kalau kita pikir-pikir, ya kalau kita juga nyari uang masih susah payah, gitu. Ya, artinya menjadi pelajaran bahwa Fir'aun saja yang sudah susah nyari uang, akhirnya bagaimana akhirnya? Akhir hidupnya disebutkan dalam surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulah fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada orang-orang kepada seorang rasul, yaitu Rasulullah, yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami dulu pernah mengirim seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa nabi yang dikirim kepada Fir'aun? Nabi Musa dan adik Nabi Harun alaihi wassalam. Maka Fir'aun mendurkai Rasul. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Bahkan saking ini dibuat sebagai ibrah bagi kita, itu jasadnya itu masih bisa kita saksikan. Ya. Jadi ternyata apa? Kekuasaannya, tentaranya yang kuat ya ternyata tidak bisa menyelamatkan dia. Ya maksudnya kalau misalnya sudah digambarkan simbol paling hebat di muka bumi ini, itu telah disebutkan oleh dalam Al-Quran beberapa kali, itu ternyata binasa juga karena nggak beriman kepada Allah, karena nggak ada sama Allah. Apalagi misalnya ternyata level
apa namanya, ke dunianya itu masih jauh di bawah dia, maka nggak layak lagi kemudian untuk ke atas sama Allah. Ya, jadi dia punya tentara hebat. Wa Fir'aun dan Autad. Kita punya apa? Maksudnya kalau kita hitung-hitung, layak nggak kita kemudian sebenarnya nggak atas sama Allah? Kita nggak sehebat Fir'aun aja. Fir'aun hancur. Apalagi kita tentara nggak punya. Kita maksud pribadi ada nggak? Kita tentara nggak punya. Kekayaan kita seperti Fir'aun nggak juga. Ya, artinya apa? Itulah kemudian dunia itu yang kemudian menipu tadi. Jadi dunia itu semakin kita kemudian selami, maka semakin kita kemudian terpengaruh dengannya dan kita lupa dengan berhenti dari dunia itu. Karena kata Allah pada dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinah." Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gula-gula. Jadi permainan Bapak sekalian. Allah udah katakan sama kita. Jadi Allah telah ingatkan kalau kita baca ini, ya Allah, benar-benar apa permainan. Nama permainan itu kok serius aman. Ya, yang namanya permainan itu pasti ada waktu habisnya, benar nggak? Yang sedang main futsal sini atau main olahraga, ada nggak yang kuat main apa bulu tangkis 2 jam aja lah sekali main? Nggak ada, pasti ada waktunya, ada timer kan? Main futsal aja ada timernya. Jadi maksudnya sekedarnya aja lah gitu. Dunia ini nggak usah apa namanya, ibaratnya tidak terlalu diporsir. Ya, seperti kita main bulu tangkis, apalagi yang main bulu tangkis, ya apalagi yang sudah umur 40 tahun ke atas, mana mungkin kuat main futsal misalnya lebih dari 10 menit aja udah keras. Ya kan kita aja masih diporsir gitu. Ya kan kalau kita porsir, apa yang terjadi kalau diporsir main bulu tangkis misalnya nggak berhenti? Ya bisa begitulah gitu. Begitulah dunia itu kalau misalnya kita porsir cari dunia ini. Ya, kita cari semua usaha kita dunia, capek kita. Ketika udah capek, gak ada yang tersisa sama kita. Sakit, meninggal, ternyata dunia gak kita rasakan juga, sama aja. Itu maksudnya la'ibullah, hanya senda gurau. Saya bilang tadi, dunia itu seperti senda gurau. Saya sampaikan tadi di awal-awal tadi, ya manusia tadi ada yang viral, ternyata apa? Gak kita kenal lagi namanya. Ya, ada yang apa namanya buat sensasi, ternyata juga ada tinggal, dia akan mati juga. Ya, ada yang hebat yang tahu mati juga. Ya, tinggal apa? Kemudian kenangannya di dunia ini, dia dikenal sebagai orang baik atau orang buruk, kan tinggal itu. Ya, wa tafakhur bainakum. Ya, di antara apa namanya tipuan dunia itu, karena dunia itu kemudian orang itu berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam mencari kekayaan. Ya, jadi berlomba-lomba dalam kekayaan, berlomba-lomba bisa bagaimana semakin kaya. Itu tadi orang-orang kafir tadi, yang 10 orang tadi, semakin kaya semakin mereka dipandang. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, 3.000 triliun itu untuk apa sih bersama dia kan gitu? Ternyata kan nggak semua juga dipakainya. Ya benar nggak? Kalau udah 3.000 triliun itu, kita bayangkan itu apa yang bisa digunakan dari uang itu juga kan gitu? Nggak ada juga sebenarnya kalau terlalu lebih itu gitu. Jadi kemudian ada katakan terfil amal berapa kemudian berlomba-lomba dalam kekayaan, ya. Kemudian anak keturunan, jadi berbangga-bangga atas anak keturunannya. Anak saya begini, anak jadi bangga dia dengan. Padahal kata Allah kama zalim ghaithin aqjabal kufar. Allah kemudian membuat permisalan, wahai hambaku, semua yang kamu lihat itu dunia itu seperti ghaithin. Jadi dunia tadi itu seperti air hujan, aqjabal kufar nabatuh. Ya, kemudian yang kemudian turun dari langit saya, kemudian menggabungkan para petani. Ya, ketika sudah kering, turun hujan, kemudian darinya tumbuh tanaman-tanaman itu. Kemudian kata Allah apa? Fadarahu thumma yahiju fatamusfar. Yang namanya tanaman, Allah sudah katakan, wahai hambaku ingat, ketika air hujan itu turun, dia itu gak selamanya. Ketika dia kemudian mengairi dunia ini, itu juga menguning dunia ini kembali hijau, itu juga gak selamanya. Rumput itu kan ada masanya, benar gak Bapak sekalian? Dia hijaunya itu, ketika hijau itu senang kita lihatnya, tapi kan dia akan mati juga. Begitulah kata Allah. Jadi gak lama dunia itu sebenarnya. Fatahul musfarah, kemudian dia akan menguning mati. Summa yakun hutama, dan kemudian gak menjadi sesuatu yang hancur. Itulah dunia itu. Dunia itu ketika kita pandang indah, tapi ada masanya dunia itu akan hancur. Ya, wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'un. Dan di akhirat itu ada azab dan juga ada ampunan Allah dan ridhonya Allah. Dan tidaklah dunia itu kecuali hanya kesenangan yang
palsu. Yang ini udah selesai. Baik. Baik, jadi Bapak-bapak sekalian, ya kira-kira inilah yang saya sampaikan bahwa kembali seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini kita jadikan sebagai rest area kita, tema ini. Sudahlah kemudian dunia ini ya kita sikapi dengan benar, sehingga apa? Kita tidak tertipu dengan kenikmatan dunia ya ataupun fenomena dunia yang kita saksikan selama apa yang kita alami sendiri ataupun yang kita saksikan dari luar. Baik, kalau ada mungkin pertanyaan mungkin ingin diperjelas, saya buka kepada forum. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, silakan pada para hadirin yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema kajian hari ini tentang dunia tipu-tipu. Kami persilakan. Sudah jelas ya, alhamdulillah ya. Dari Mas Ivan mungkin mau bertanya. Biasanya kalau temanya muhasabah itu tinggal dilaksanakan ya. Tapi jika ada pertanyaan silakan gitu ya. Ini untuk apa? Kita sharing. Ya, kami persilakan. Haji Antum ya? Atau yang lainnya yang di belakang yang mau bertanya atau menambahkan terkait tema kita hari ini? Udah paham semua nih tadi. Udah paham ya, berarti tinggal diperkuat lagi nih ya. Iya. Jadi baik, sebelum ditutup tadi terkait tentang dunia tipu-tipu, bahwa kita tahu bahwa kehidupan dunia itu tidak lain adalah sebagai perhiasan yang menipu, permainan yang menipu, malah itu dinda ila mata ghurur, sehingga orang yang terobsesi dunia itu diibaratkan kata Imam Ali seperti anjing yang lapar terhadap bangkai. Dunia kilab. Jadi yang dicari makan seperti memakan bangkai. Memakan bangkai anjing. Nah, untuk itu kita di sini yang bekerja sebagai pegawai tentunya juga bukan berarti haus akan duniawi. Makanya di sini ada masjidnya, ada kajiannya agar bisa terkendali dan bisa menjaga iman kita. Tapi di sisi lain juga namanya juga manusia pasti ada salah hilafnya, lalainya. Nah, untuk itu Ustaz, kira-kira bagaimana agar kita itu tidak terus-menerus terobsesi pada duniawi sehingga ada remnya gitu. Sehingga tidak terjerumus terus dan kita bisa mengendalikan godaan-godaan dari duniawi tersebut. Betul Ustaz? Baik. Jadi kalau kendaraan remnya nggak ada, maka bablas. Atau kadang-kadang pernah remnya ada, cuma kan namanya rem dipakai terus kan bisa habis kan kayak apa kampas rem, sehingga terus harus di-refresh gitu. Jadi artinya tema-tema seperti ini ya, ini adalah tema yang kemudian harus digunakan untuk menilai diri kita. Jadi jangan kemudian gunakan untuk melihat orang lain. Bila tadi benar disampaikan oleh Pak Budi bahwa jangan kemudian tema ini kemudian membuat kita itu mempunyai orang lain. Oh bapak ini, ya lihat bapak itu, ya dari dunia aja. Enggak, bukan. Ini untuk nilai diri kita sendiri. Ya, jadi bukan untuk mempunyai orang lain, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita yang sebenarnya udah benar nggak masuk tipuan dunia tadi, gitu. Ya jadi ini yang kemudian harus saya sampaikan. Oke, sebenarnya ini mau saya sampaikan bagaimana agar kita kemudian nggak tertipu oleh dunia ini. Maka saya akan sebutkan hadis ya, yang kemudian hadis ini dari wasiatnya Jibril kepada Nabi kita. Jadi kalau udah manggil Jibril ngasih wasiat itu udah berarti penting sekali. Dan kalau wasiat manggil Jibril kepada Rasulullah Nabi kita, berarti itu juga kepada kita tentunya.
Karena Nabi saja diingatkan oleh Malaikat Jibril, apalagi dia tentu lebih harus mengingatkan diri kita. Apa kata Jibril? Faqala ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Jadi kata Nabi apa? Kata Malaikat Jibril, ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kamu akan mati. Kamu akan terbujur kamu. Ya. Kemudian kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya, fa innaka tufariqu fi riwayat, tufariqu. Cintailah siapa saja, cintailah apa saja yang kamu suka pada Nabi Jibril, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Tapi ingat, kita akan berpisah dengan sama itu. Cintailah keluarga kita, silakan kata Nabi. Cintailah anak-anak kita, itu adalah fitrah. Cintailah apa yang kita sudah cari selama ini, cintai, sukai. Tapi ingat, ada masanya kita akan berpisah dengannya. Dan terakhir kata Nabi, wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Dan bertobatlah sesukamu di muka bumi ini. Tapi ingat, sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Jadi hadis ini berisi pakem tadi. Jadi pakemnya di sini. Apa yang bisa kita dapatkan ini kesimpulannya, bahwa agar misalnya kita tertipu dengan dunia ini, agar misalnya agar kita punya rem dalam menjalani kehidupan ini, agar tidak kemudian mencari gila dengan dunia. Ini yang pertama, dia sadar dia akan mati, maka dia akan mempersiapkan hidupnya untuk mencari bekal selama-lamanya. Jadi dia sadar bahwa hidupnya tidak selama-lamanya, dan di depannya ada kematian. Ya. Dan kematian itu tidak mengenal usia. Jadi kematian itu adalah sebetulnya nomor cabut, bukan nomor urut. Jadi bukan siapa yang paling tua kemudian baru wafat, enggak. Atau siapa yang sudah dapat kedudukan apa, misalnya jabatan ini baru dia wafat, enggak. Ada yang masih muda wafat, ada yang sehat-sehat saja wafat. Karena apa? Karena sebab kematian cuma satu, ajal.